Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Hari ini kita mau pruning bonsai serut raf ya teman-teman. Kita mau pengarahan ya, pengawatan begitu ya. Sama kita mau mencoba membuka dimensinya ya teman-teman. Oke ya. Nih teman-teman, bonsainya kayak gini ya teman-teman, masih rapet, masih berserakan, belum terarah ya teman-teman. Ini sedikit penjelasan ya teman-teman, bukan maksud untuk menggurui ya teman-teman, kita belajar bareng ya, dan bila ada salah-salah kata mohon maaf ya teman-teman, dan kalau penjelasannya kurang mohon dilengkapi, ditambahi ya. Silahkan coret-coret di kolom komentar ya teman-teman. Kalau raf ini masuknya alirannya surrealis ya teman-teman. Ini. Dan cerita alamnya ini, kalau raf ini pohon roboh ya. Ini tumbuh, cabang-cabangnya jadi pohon lagi ya teman-teman. Jadi raf ini dalamnya ini menyatu begitu ya. Ini misal pohon tumbang roboh ya, terus sedikit ketimbun sama tanah-tanah, dan ini cabang-cabangnya yang tadi cabang ini numbuh jadi pohon-pohon begitu ya teman-teman. Terus kalau raf itu minim 3 pohon apa ya, minim 3 apa 4 pohon begitu ya teman-teman. Kalau di bawah 3 ini masuknya connecting ya teman-teman. Kalau connecting juga masih dalamnya masih menyatu begitu ya. Cerita alamnya begitu. Kalau enggak pohon ya akar pohon utamanya udah ditebang ataupun mati, terus akar itu memanjang numbuh pohon-pohon baru begitu ya, membentuk pohon-pohon baru gitu ya. Terus beda lagi dengan grouping ya teman-teman. Kalau grouping itu pohon satu-satu terus digabung dijadiin satu pot begitu ya. Cuman ini bawahnya nggak menyatu begitu ya. Ini kalau raf ini bawahnya ini menyatu. Jadi ada batang yang gede itu, bawahnya menyatu satu batang, terus numbuh pohon-pohon baru begitu ya teman-teman. Ini kita coba akan pruning, terus pengawatan kita arahkan cabang-cabangnya begitu ya. Terus kita mau coba buka dimensi ya teman-teman. Ini lumayan subur ya teman-teman. Ini di pot, cuman potnya pecah ini karena ada akar yang ke bawah terus nembus begitu ya teman-teman. Karena ini tengahnya ini bolong ini, terus ada akar yang nembus, jadi ini subur. Ini buat memacu pertumbuhan begitu ya, untuk pembesaran cabang-cabang yang kurang besar, untuk menyeimbangkan pohon utamanya ya teman-teman. Ini nembus. Kita lihat kelilingnya dulu ya teman-teman. Ini sebenarnya sebelah sini masih sangat-sangat kurang cabang-cabangnya ya teman-teman. Untuk melihat dimensi dan kedalamannya ya teman-teman. Untuk belakangnya cabang-cabangnya masih kurang ya.
Ini kalau ini berapa pohon ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuman ini satu pohon nyabang lagi ini. Jadi semuanya 9 pohon utama ya teman-teman. Ini tadinya kita bikin terusan ya. Kita bikin terusan, terus cuman saya cutting, ini kena penggerek batang ini teman-teman. Jadinya ini terusannya kering ya teman-teman. Ini ntar kita coba buat keringan, terus kita nunggu numbuh lagi untuk terusan ya, untuk mahkotanya ya teman-teman. Ini tingginya kurang lebih 60 sentian ya teman-teman. Oke, kita langsung aja kita pruning ya, kita arahkan, kita kawat, dan mencoba untuk membuka dimensi dan kedalamannya ya teman-teman. Ini kita pruning dulu ya teman-teman, dan kita ntar kalau udah di pruning kan kelihatan cabang mana yang harus kita buang begitu ya, terus cabang mana yang kita pakai ntar ini kelihatan ya setelah di pruning ya teman-teman. Terus setelah itu kita mau melakukan pengawatan ya teman-teman, untuk mengarahkan cabang-cabangnya ya teman-teman. Sebenarnya ini masih lama ya teman-teman. Ini masih belum ada mahkota ya teman-teman. Ini soalnya ini batang utama sama terusan yang buat mahkota ini belum imbang ya teman-teman. Setelah kita pruning ya teman-teman, ini jadinya kayak gini ya. Ini kelihatan pohonnya, terus kelihatan cabang-cabangnya ya teman-teman. Ini untuk kita memudahkan melakukan firing ya, atau pengawatan ya, untuk mengarahkan cabang-cabang dan rantingnya ya teman-teman. Dan untuk memilih cabang-cabang yang enggak dipakai ini ya, untuk memudahkan kita memotongnya ya teman-teman, dan untuk memilihnya. Sebenarnya masih agak lama juga ya teman-teman, karena ini terusannya ini buat terusan lagi ya teman-teman. Ini nunggu agak imbang ya teman-teman, gedenya sama batang yang di bawahnya ya. Ini jadinya ngepen begitu ya teman-teman. Ini juga, ini malah gede banget itu potongannya ya teman-teman. Terus ini kita lihat belakangnya ya teman-teman.
buat terusan mahkota ya teman-teman. Ini ntar kita rapikan sama melakukan ini pengawatan ya. Oke, kita mau melakukan pengawatan sama pemilihan cabang ya teman-teman. Kita lakukan pengawatan ya teman-teman. Sambil kita rapikan ya teman-teman. Ini ada taruh gede, ini cara runcingnya ya. Ini kita sih runcingnya nggak full ya, hanya pengurangan daun aja. Cabang-cabang yang ini bertumpuk atau sejajar kita buang ya teman-teman. Untuk kita melihat nanti dimensinya ya teman-teman, sama kedalamannya ya. Terus ini cabang-cabang yang bersinggungan kita potong aja ya teman-teman, karena logikanya ini ntar ketutup daun kan kurang sinar, jadi cabang ini kering begitu ya, mati ranting gitu ya. Kalau nggak mati ranting ini ya tetap kecil, ini logika alamnya juga gitu ya. Dan cabang ini nih masih kurang gede ya teman-teman. Oke ya teman-teman, setelah kita melakukan pruning ya, pruningnya nggak full ya teman-teman, hanya pengurangan saja ya teman-teman, dan melakukan wiring atau pengawatan pengarahan ya teman-teman. Ini sementara ini hasilnya kayak gini teman-teman. Kita lihat belakangnya ya teman-teman. Ini belakangnya kayak gini teman-teman.
Dan untuk terusan ini nunggu seimbang dulu ya teman-teman. Ini juga ini buat terusan. Terus ini lagi ini belum imbang ya, sedikit lagi nih. Kalau udah agak imbang ngepen begitu kita potong ya teman-teman. Ini masih berapa persen begitu ya. Oke ya teman-teman, untuk kelanjutannya kita update terus ya perkembangannya ya teman-teman. Oke, sementara segini dulu ya teman-teman. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ya teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.